Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan belajar kembali matematika kelas 6 bilangan bulat. Silakan dibuka halaman 18 buku matematika revisi tahun 2018 ya. Setelah kalian mempelajari kemarin bilangan negatif, 0, dan bilangan positif, yang kemudian kita simpulkan sebagai bilangan bulat, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan hanya fokus pada penjumlahan bilangan bulat. Pengamatan 1, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat ya. Ini gambar apa ya? Ya, ini gambar kapal selam ya. Masih ingat kemarin ada kapal selam kita yang tenggelam ya. Apa namanya? Ya, betul sekali, kapal Donggala ya. Nah, kalau kita baca di sini, sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Nah, nanti ini kalian tulis ya di buku catatan dengan tegak bersambung. Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak sebenarnya ini. Bagaimana cara menjumlah dan mengurang bilangan bulat. Cuman kita fokus ke penjumlahan saja ya. Kita lanjutkan. Pembahasannya nanti bisa kamu lihat di sini ya. Cerita yang tadi, soal yang tadi, pembahasannya ada di sini. Pak Guru tidak akan menjelaskan ini, bisa kamu baca sendiri. Apakah sesuai dengan jawabanmu yang tadi? Nah, kalau sesuai maka jawabannya negatif 12. Kok bisa negatif 12 ya? Nah, sekarang kita akan belajar dari contoh pada halaman ini, pada halaman 20 ya. Yang tadi halaman 19, sekarang kita belajar di halaman 20. Contoh 1.10. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kaki di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, seperti ini anak ya. Kita lihat seperti ini. Langkah pertama, Udin berdiri di titik 0. Berarti di titik 0 ya, angka 0. Kemudian dia melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Kenapa melangkah ke depan sejauh 4 langkah? Ya karena positif 4. Kita lihat dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti posisi sekarang adalah 4. Kemudian Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Maka dari posisi 4 dia melangkah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat sekarang ya. Posisi Udin. Nah, kalau kita lihat, posisi Udin ada di sini sekarang. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Betul ya. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti itu. Dapatkah kalian menemukan cara lain? Ya, kalau dengan cara garis bilangan, ya seperti tadi ya. Ini garis bilangan, misalkan, mohon maaf, garisnya tidak lurus ya. Berarti ke kanan sebanyak berapa tadi? Sebanyak 4 ya. Ya, ke kanan sebanyak 4. Nah, kemudian ditambah dengan 5. Karena ditambah 5, maka ke kanan lagi sebanyak berapa? Oh, saya ganti warnanya. Ke kanan lagi sebanyak 5 ya. Maka di sini 5. Maka 4 ditambah 5
nanti titiknya 9. Itu kalau pakai garis bilangan. Mohon maaf, garis bilangannya Pak Guru tidak rapi ya, karena memang pakai digital. Nanti kamu berusaha menggambar dengan penggaris yang lebih bagus. Oke, sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan di halaman 21 ya, contoh 1.11. Kerjakan soal berikut, 9 ditambah negatif 6 sama dengan, penyelesaiannya perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah 1, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Ke depan ya, dari sini posisi awalnya kita melangkah ya. Dari sini kita melangkah sebanyak berapa? Banyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau digambar garisnya seperti ini. Posisinya ada di 9. Kemudian kita lihat. Nah, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap ya. Kalau penjumlahan itu menghadap ke arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan negatif 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Nah, dari sini karena negatif maka mundur. Mundur berapa? Mundur 6. Maka kita mundurkan di sini. Kita coba mundur ya. Mundur sebanyak 6 dari 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi sekarang berapa? Ya, posisinya ada di 3. Jadi bisa saya simpulkan, jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Begitu. Bagaimana anak-anak paham ya? Ya, paham sekali, mudah ya anak-anak ya. Apakah kalian menemukan cara yang lebih efektif? Boleh kamu ceritakan nanti. Oh iya, sebelumnya nanti kita pahami dulu ini ya. Tadi Pak Guru tidak mengingatkan ini. Nah ini ya. Tahukah kalian, ini yang perlu kita pahami dulu tadi ya. Mohon maaf Pak Guru mundur ya. Tahukah kalian, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Ingat-ingat ya. Nih. Kalau penjumlahan berarti menghadapnya tetap, orangnya menghadap ke sana. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Berarti kalau pengurangan balik arah, ya. Tanda positif berarti maju, positif berarti maju. Kalau negatif berarti mundur, ya. Ini kalian betul-betul pahami dulu ya. Oke, nanti diingat-ingat ini. Kalau kalian ingat ini pasti bisa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang ini ya. Nah, 1.12. Coba hitung soal berikut. Negatif 8 ditambah 4. Penyelesaian, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah 1, bilangan negatif 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang. Ya, negatif berarti mundur. Mundur dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya. 8. Oke. Kemudian penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Nah, menghadap ke arah yang tetap. Seperti ini ya. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Berarti kita majukan 4 langkah ke depan. Dari sini kita maju ya 4 langkah. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Begitu. Maka kita menemukan sebuah jawaban di sini. Berapa ini? Negatif 4 ya. Berarti bisa kita tuliskan tadi negatif 4
Jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Ya, nanti kamu coba lagi. Kalau masih belum paham, kalian ulang kembali. Saya yakin kalian pasti bisa ya. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. 1.13. Coba hitung soal berikut ya. Negatif 7 ditambah negatif 3. Penyelesaiannya, perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah 1. Bilangan negatif 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur. Nah, ingat ya, negatif itu mundur 7 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian ditambah artinya menghadap pada arah yang tetap menghadap ke sana ya. Oke, kemudian bilangan negatif 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur. Nah, negatif itu artinya mundur 3 langkah. Karena di sini ada 3 ya. Maaf, di soal tadi ada 3, itu mundur 3 langkah. Maka kita mundurkan 3 langkah dari sini. Nah, ini. Jadi dari negatif 7 karena negatif 3 mundur sebanyak 3, 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Bagaimana? Semakin paham ya? Iya, bagus sekali. Seandainya kalian memang belum paham, kalian nanti bisa mencoba kembali dari soal yang pertama tadi ya anak-anak ya. Sampai di sini pelajaran kita kali ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa nanti kalian lihat video yang kami tampilkan. Salah satu teman kalian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari contoh-contoh soal yang ada di sini. Kalian juga bisa mencoba di rumah bersama teman-teman kalian ya, sehingga kalian memahami. Silakan dilihat video teman kalian mempraktekkan materi pelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.